Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kuliah Satop 3 minggu ke-6. Kali ini materinya adalah tentang filtrasi ya. Masih sama seperti materi sebelumnya, masih terkait dengan proses pemisahan, di mana 2 minggu yang lalu kita membahas mengenai distilasi, yaitu proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Lalu minggu lalu kita membahas mengenai ekstraksi, yaitu proses pemisahan berdasarkan beda kelarutan. Kali ini kita akan membahas mengenai filtrasi, yaitu proses pemisahan yang berdasarkan secara definisi, ekstraksi itu tetap pemisahan fluida dengan padatan. Nah, di sini ada kata-kata padatan, artinya apabila kita ingin memisahkan suatu padatan dari suatu fluida, bisa cair, bisa gas, itu menggunakan filtrasi. Ya, dan filtrasi ini termasuk dalam proses pemisahan mekanis, menggunakan yang namanya media filter. Media filter dan driving force berupa beda tekanan. Ya. Jadi di sini media filter ini untuk menentukan ukuran ya, untuk ukuran mana yang tertahan di filter, mana yang lewat, dan supaya bisa mengalir melewati media filter ini maka butuh ditekan atau butuh tekanan. Ya, jadi untuk yang sebelumnya, untuk distilasi dan untuk ekstraksi itu kebanyakan untuk pemisahan cair-cair. Sementara untuk filtrasi ini adalah untuk padat dengan cair atau bisa juga dengan gas ya, padat dengan suatu fluida. Untuk pemisahan padat-padat itu untuk seperti di Satop 2 itu namanya screening ya. Jadi harap dibedakan di sini perbedaan antara screening dengan filtrasi ya. Jadi kalau screening seperti yang diajarkan di Satop 2 itu untuk padat dengan padat. Sementara untuk padat dengan fluida itu disebut sebagai filtrasi. Nah, filtrasi itu sendiri, misalkan kita lihat seperti gambar di sini ya, ada media filter. Jadi misalkan di corong ini sudah ada media filter ya. Media filter itu bisa berupa serat atau berupa kain atau berupa kain saring, kertas saring, apapun itu disebut sebagai media filter. Jadi misalkan kita punya suatu cairan yang mengandung padatan di sini, nanti kita akan memperoleh dua produk ya. Nah, artinya dari hasil filtrasi ini nanti kita akan mendapatkan filtrat, yaitu cairan yang bebas padatan ya. Jadi kita akan mendapat cairannya yang bebas padatan, dan yang tertahan, ini kan utamanya padatan, itu kita sebut sebagai cake ya, cake atau padatan yang tertahan. Nah, produk yang diambil itu tergantung dari fase mana yang dirasa lebih berharga. Bila dirasa padatannya lebih berharga, maka padatan cake ini sebagai produk. Apabila cairan yang lebih berharga, maka filtrat ini sebagai produk. Jadi untuk filtrasi itu akan menghasilkan dua produk, yaitu filtrat dan cake ya. Jadi dalam proses pemisahan itu selalu nanti hasilnya minimal ada dua ya, seperti distilasi. Distilasi itu dari suatu campuran nanti akan hasilnya adalah produk atas, yaitu distilat, dan produk bawah atau rafinat. Seperti ekstraksi juga itu nanti kan dari umpan dan dari solvent itu nanti akan kita dapatkan ekstrak, dan juga nanti akan kita dapatkan suatu ampas biasanya. Nah, jadi akan selalu paling tidak akan ada dua produk dari proses pemisahan, kan namanya juga proses pemisahan kan. Jadi paling tidak dari satu produk menjadi lebih dari satu produk. Nah, ini tadi untuk filtrasi, cairannya itu kita sebut sebagai filtrat, dan padatan yang tertahan, tertahan di mana? Tertahan di media filter, itu kita sebut sebagai cake. Oke, mekanisme utama dari filtrasi itu yang pertama adalah klarifikasi ya, seperti di gambar ini. Jadi klarifikasi, jadi padatan itu tertahan pada media filter ya. Jadi misalkan ada kain, serat, pasir, dan batu, ini kan apabila kita lihat secara uh, besar, secara mikro, misalnya dengan mikroskop kan ada serat-seratnya. Nah, jadi padatan itu akan tertahan di lubang-lubang atau pori-pori
media filter ini. Ini yang disebut sebagai klarifikasi dan cairannya akan lolos. Tapi ada juga metode lain. Jadi yang pertama itu terjadi pada saat proses filtrasi itu klarifikasi dulu. Jadi kan pertama itu medianya masih bersih. Nah, media yang bersih ini kemudian terisi oleh padatan. Sampai pada suatu waktu padatannya ini penuh, ya kan? Dilanjutkan dengan metode yang namanya cake forming, ya. Lanjutan dari mekanisme klarifikasi. Saat pori-pori ini sudah penuh, maka padatan-padatan tersebut akan menumpuk di atas ini sehingga membentuk yang namanya cake, lapisan padatan, ya, saling melapis satu sama lain padatannya di sini. Ya, jadi mekanisme dari proses filtrasi itu ada terjadi dua tahap. Pertama proses klarifikasi, yang kedua saat klarifikasi sudah terjadi atau artinya di pori-pori media itu sudah penuh, maka padatannya itu akan tertahan di atas media dan lama-kelamaan akan membentuk lapisan yang disebut sebagai cake, ya. Nah, contohnya ini misalkan ada alat filter plat seperti ini. Jadi ini misalkan bingkai-bingkai ini isinya adalah kain-kain saring, ya. Kain saring, jadi cairan dilewatkan melalui kain saring ini sehingga nanti padatannya akan tertahan dan cairan yang bebas padatan itu akan lewat di sisi yang lain. Nah, karena di sini dia bentuknya kain saring seperti ini, kain saring yang tipis, kan kain saring tipis hanya setebal frame ini, maka proses klarifikasi itu akan terjadi sangat cepat. Artinya pori-pori pada kain itu akan cepat sekali terisi, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya cake. Sehingga pada filter plat ini nanti bentuk ampasnya itu adalah berupa cake, ya, berupa cake yang artinya bahwa kainnya itu akan cepat jenuh oleh padatan-padatan karena dia tipis. Ya, karena sistemnya di sini media filternya itu tipis, sehingga nanti proses filtrasi itu akan didominasi oleh pembentukan lapisan cake. Nah, sementara beda dengan misalkan filter pasir. Filter pasir seperti ini, kan karena dia tebal, sehingga proses klarifikasi ini lebih mendominasi. Sehingga jarang sekali kita menemukan pada misalkan filter pasir seperti ini terbentuk lapisan-lapisan padatan baru karena memang lapisannya itu cukup tebal, ya, cukup tebal sehingga nanti makanya alatnya itu biasanya kita ganti, ya biasanya dibersihkan atau diganti media filternya. Nah, jadi mana yang dominan ini nanti akan menentukan seberapa cepat atau bagaimana proses pembersihan dari filternya. Apakah yang dominan itu proses klarifikasi atau yang dominan itu proses cake atau proses pembentukan cake, ya, antara dua ini. Ya, untuk prinsip pemisahan sendiri itu ada 3 jenis, ada sieve filtration, deep bed filtration, dan ada cake filtration. Nanti akan saya jelaskan satu-satu mengenai dasar dari prinsip pemisahan ini. Oke, yang pertama adalah sieve filtration. Sieve filtration, nah kalau yang sebelumnya tadi itu adalah bagaimana mekanisme pembentukan padatan atau bagaimana padatan itu bisa tertahan. Yang ini adalah bagaimana bisa tersaring. Yang pertama yang adalah sieve filtration. Filtration ini jadi media filter itu menahan semua partikel padatan yang ukurannya lebih besar dari lubang media. Ya, jadi sieve filtration itu filtrasi itu berdasarkan ukuran dari pori-pori atau lubang medianya. Sehingga ukuran padatan yang lebih kecil itu akan lolos dan yang lebih besar akan tertahan. Sehingga mekanisme ini akan didominasi oleh pembentukan cake karena artinya bahwa lubang-lubang itu, pori-pori itu lama-kelamaan akan tertutup sehingga nanti lama-kelamaan akan membentuk cake. Ya, sieve filtration ini terutama cocok apabila kita sudah sangat yakin berapa besar ukuran dari padatannya sehingga jangan sampai terhambat, ya. Jadi yang benar-benar itu jangan menyumbat di dalam pori-porinya, ya. Ini tipe yang namanya sieve filtration. Jadi berbasis pada ukuran lubang pori-porinya. Yang kedua itu ada deep bed filtration, ya.
Jadi partikel padatan memasuki media pori dan bertumpuk di dalamnya. Ya, ini kan deep bed filtration ini kan kita tidak peduli, kita tidak pernah mengukur misalkan seperti saringan pasir, seperti ada pasir, ada gravel seperti kerikil, dan ada misalkan batu bara atau arang. Itu kan kita tidak pernah mengetahui secara pasti berapa ukuran dari pori-porinya, dari lubang-lubangnya ini. Sehingga yang dominan ini adalah proses klarifikasi. Nah, di sini sehingga kita lebih ukurannya itu tingkat keberhasilan itu bergantung pada tebal atau ketinggian dari medianya. Kalau sebelumnya di sieve filtration itu yang lebih dipentingkan adalah ukuran porinya, karena sieve filtration itu lebih detail ya. Kita benar-benar tahu berapa banyak, atau misalkan ini untuk pemisahan yang benar-benar produknya kita tahu jelas ya, padatannya itu seberapa kecil, seberapa besar. Tapi misalkan seperti kita saringan air, kita kan tidak terlalu tahu kira-kira ukuran pengotornya berapa gitu kan, sehingga kita mengaturnya itu berdasarkan ketebalan dari ketinggian media filternya ini. Ini disebut deep bed filtration. Yang ketiga itu adalah cake filtration. Cake filtration ini misalkan dengan menggunakan kain. Ya, dengan menggunakan kain, pemisahan awal dilakukan oleh cloth, misalkan kain ya. Jadi di kain itu kan proses pemisahannya, itu pori-porinya bisa kita hitung, tapi lama-kelamaan dia akan jenuh, pori-pori kainnya akan jenuh sehingga nanti akan terbentuk cake ya. Jadi misalkan ini seperti kita menyaring tahu. Menyaring tahu kan lama-lama pertama itu kainnya basah dulu, nanti lama-kelamaan ampas tahunya akan tertahan di kain itu. Kenapa dia bisa tertahan? Karena pori-porinya itu sudah ditutupi oleh padatan-padatan tadi yang menutupi pori. Itu kita sebut sebagai cake filtration. Cake filtration ini terutama memang ditujukan untuk filtrasi yang ingin mengambil produk cake, seperti misalkan kita ingin membuat tahu, kan yang kita ingin produknya kan ampasnya atau bagian sininya nih, bagian dari padatan dari kedelainya ini yang kita ingin, itu disebut sebagai cake filtration. Nah, sehingga dalam memilih media filter yang cocok untuk filtrasi, kita ada beberapa faktor. Yang pertama adalah luas permukaan filter. Ya, jadi filter yang semakin luas itu tentu akan semakin banyak yang bisa disaring. Lalu ada tekanan pada filter, ya ini kan untuk sebagai driving force kan, supaya filter atau cairannya atau campuran yang ingin kita pisahkan itu mampu melewati media filter. Lalu tahanan media filter maksudnya adalah filternya ini kira-kira dia bisa tahan atau tidak terhadap tekanan tersebut. Jangan sampai kita membeli filter yang ternyata dia tidak tahan tekanan tinggi sehingga filternya jebol, gitu kan, jadi percuma. Atau tahanan cake filter. Jadi misalkan tipe filter yang mudah membentuk cake itu juga kita harus cek apakah cake-nya itu nanti, atau artinya lapisan padatannya itu yang terbentuk itu padatan yang keras atau nanti malah terbentuk padatan yang lembek. Ini kan juga nanti akan mempengaruhi kira-kira kinerja alatnya seperti apa. Nah, bahan-bahan yang cocok atau bisa digunakan sebagai media filter ini mulai dari pasir, anyaman, kain, kertas, atau polimer apapun itu bisa kita gunakan ya, berbagai jenis media filter. Nah, untuk di level industri, jadi dari 3 jenis cara melakukan media filter tadi, 3 jenis cara filtrasi tadi, lalu mulai dikembangkan dengan berbagai jenis. Pertama, berbasis gravitasi, misalkan saringan pasir yang di sini gambar kiri atas, ini kan basisnya adalah gravitasi. Ya, jadi tekanannya itu berbasis gravitasi. Yang kedua, misalkan filter press seperti yang digambar kanan atas, ini biasanya menggunakan pompa. Jadi dipompa dari satu sisi ke sisi lain melewati bingkai-bingkai filter ini. Atau misalkan dengan tekanan vakum, artinya cairannya bukan didorong tapi dihisap sehingga nanti padatannya itu akan tertahan di misalkan di drum sini ya.
Atau centrifuge, artinya dia driving force-nya dengan tekanan berputar, atau dia diputar. Diputar sehingga memanfaatkan gaya sentrifuga dan sentripetal. Jadi ada 4 klasifikasi bagaimana supaya padatan itu bisa menembus media filternya. Jadi bisa tertahan, ya, bisa secara gravitasi, atau didorong dengan pompa, atau dihisap dengan vakum, atau bisa diputar sehingga terpental padatannya tadi. Ya, ada 4 metode cara kita mendapatkan driving force di sini. Untuk mencari nilai driving force, apabila kita ingin mengkalkulasikannya, kita bisa mengasumsikannya dia seperti aliran fluida. Aliran fluida kan, kita misalkan ini kan seperti mengalir di dalam pipa saja sebenarnya kan, karena medium cake-nya ini atau medianya ini kan pasti berada pada suatu misalkan silinder atau suatu tangki, sehingga kita anggap sebagai aliran pipa kan. Sehingga bisa kita asumsikan dia seperti aliran fluida, sehingga menggunakan persamaan Bernoulli yang seperti ini. Nah, karena dia biasanya masuk dalam pipa yang cukup besar, sehingga kita bisa mengasumsikannya bahwa alirannya lambat, ya, bukan seperti aliran dalam pipa-pipa kecil yang cepat, alirannya lambat, sehingga kita anggap dia alirannya laminer. Sehingga nilai friction factor atau faktor friksinya itu setara dengan 64 per RE, sehingga kita bisa mengkalkulasikan berapa nilai driving force-nya atau berapa nilai tekanan yang dibutuhkan untuk supaya medianya itu bisa melewati atau fluidanya itu bisa melewati medianya. Oke, selanjutnya untuk dari segi alatnya, yang pertama itu adalah plate and frame filter, ya. Alat ini kan sama seperti di Satop 1, itu ada plate and frame heat exchanger, dipakai untuk bertukar panas, ini untuk memfiltrasi suatu padatan. Intinya tetap ada yang namanya plat atau plate yang di tengah ini. Plate ini semacam ada bingkai-bingkai kecil yang di dalamnya itu ada media filter, ya. Bisa kain, kanvas, kertas, atau anyaman yang diblok atau dikunci dalam suatu frame di sini. Ini yang disebut plate and frame filter, ya. Bila bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Ini jadi misalkan A, inletnya, ini kan dari terhubung dengan pompa, jadi cairan dilewatkan ke sini, nah dia masuk ke B. Ini kan tertahan B, ini kan area D, ini kan frame, ini plate-nya F, ini frame, ini plate-nya yang F ini, nah, yang di asir ini adalah plate. Nah, yang di tengahnya, yang bentuknya seperti ini, frame. Nah, ini frame-nya kan di tengahnya ini dipasang suatu media filter, bisa kain, bisa anyaman, bisa kanvas, apapun. Nah, sehingga cairannya akan lolos dan padatannya akan tertahan di sini. Nah, padatan itu apabila setelah kainnya ini jenuh, artinya tertutup semua, maka nanti kan timbul yang namanya cake. Cake, ini nanti cake-nya akan jatuh ke bawah, nih, ke filtrate outlet. Cake-nya akan jatuh ke bawah sini, ke sini, dan ke sini. Nah, sehingga nanti dia bisa terus-menerus memfiltrasi sampai suatu saat dia tidak bisa lagi. Artinya, kalau sudah tidak bisa lagi, itu artinya ketika kainnya ini sudah benar-benar jenuh, ya, sehingga harus dibersihkan. Keuntungannya dia mudah, maintenance-nya mudah, alatnya tidak terlalu sulit, ukurannya bisa ditentukan, sehingga hemat tempat, ya. Sehingga apabila Anda butuh filter yang sangat murni, maka nanti jumlah plate-nya saja yang ditambah, dan kebocoran itu mudah dideteksi. Jadinya mana yang bocor kan bisa kelihatan dari flat frame yang mana terjadi kebocoran, dan cake dan filtratnya mudah diambil, ya. Karena dia basisnya cake-nya tadi akan jatuh secara gravitasi. Tapi dia tidak bisa beroperasi kontinu, kelemahannya, karena
kainnya itu butuh waktu, artinya kainnya itu lama-kelamaan akan jenuh sehingga butuh dibersihkan atau diganti. Dan juga butuh banyak tenaga kerja, karena tadi kan jumlah frame-nya banyak, pembersihannya manual, pemakaiannya manual, sehingga tenaga kerjanya menjadi lebih banyak. Yang kedua, itu adalah tipe rotary drum vacuum filter ya. Jadi ini basisnya menggunakan tekanan vakum ya. Jadi seperti drum begini dia berputar. Ya, berputar dan ada pompa vakumnya untuk menarik cairannya dari dalam. Jadi prinsipnya dari dalam sini kita isi cairannya berputar karena dia dihisap sehingga cairannya itu akan bergerak mendekati dinding-dinding silindernya ini. Nah, di silindernya ini yang dipasang filter. Nah, sehingga nanti akan ada padatan-padatan yang terbentuk di sekeliling dinding dari drumnya ini. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti ini. Ya, jadi ini ada liquid di sini. Ya, di mangkok bawah ini ada mangkok bawah. Nah, ini kan dia berputar. Ya, drumnya berputar. Nah, ketika dia mengenai cairan di sini, akan difilter karena ada vakum, dia akan naik ke sini. Jadi akan cairan itu nanti akan berada di sekitar sini berputar. Nah, akan tertahan cake-nya. Nah, ini nanti lama-lama padatan-padatannya itu kan nanti akan berpindah dari yang sebelumnya ada di mangkok bawah karena divakum, sehingga nanti lama-kelamaan dia akan berada di sini. Nah, cake-nya nanti jatuh. Cake-nya kan terambil ke sini. Kayak kita anggap cake-nya di sini terambil, divakum kan, sehingga cake-nya tertahan di sini. Di sini vakum, sini jatuh, begitu seterusnya. Filter ini bisa beroperasi dengan continue. Ya. Artinya, maksudnya continue itu ya cairannya ini bisa kita isi terus setiap saat, yang tidak harus kita stop pasang seperti media yang sebelumnya. Yang ketiga itu adalah tipe centrifugal filter ya. Artinya di sini basisnya melalui putaran, rotasi. Ya. Jadi di sini ada feed inlet, ini masuk padatan ke sini, dia berputar. Nah, dia berputar, karena berputar itu kan nanti padatannya itu akan terpental. Ya, padatannya akan terpental, liquidnya nanti kita draw off di sini ya. Liquidnya diambil, padatannya kan tertahan di sini. Padatannya tertahan di sini, nanti bisa kita ambil terpisah. Jadi padatannya tertahan, airnya nanti akan tetap jatuh ke bawah. Karena berbasis ini diputar sangat kencang, kira-kira sekitar di atas 3000 rpm diputarnya. Jadi padatannya akan terpental ke dinding sentrifugal, dan cairannya tetap akan jatuh ke bawah untuk dipisahkan. Ini contoh lain untuk tipe centrifugal filter. Intinya sama kan, ada feed, ini ada feed masuk dari sini. Kalau yang sebelumnya di slide sebelumnya itu berputar secara horizontal, yang ini berputarnya secara vertikal. Tapi prinsipnya sama. Tetap bahwa padatan itu akan terlempar atau mengenai filter dinding-dinding dari chamber ini, dari ruang ini, dan cairannya itu akan terpisah. Nah, jadi prinsip pemisahannya seperti itu. Nah, jadi tadi prinsip pemisahannya intinya adalah menahan padatan itu pada media filter ya. Tapi bagaimana supaya cairannya atau campuran tadi bisa melewati media filter? Itulah banyak cara tadi kan, mulai dari seperti plate and frame, atau selanjutnya dari di rotary vacuum. Plate and frame itu kan menggunakan tekanan ya, seperti dipompa dan dipaksa supaya dia cukup energi untuk melewati frame-frame tadi, melewati bahan-bahan media filter tadi. Sementara untuk yang rotary vacuum filter itu diisap. Jadi menggunakan metode vakum ya, supaya cairan itu bisa melewati media filter. Atau sentrifugal itu dengan diputar sehingga padatannya akan terlempar, sehingga dia terpisah dari cairan. Ya, misalkan seperti ini ya tadi, sentrifugal filter ya. Nah, ini kan berputar nih, area ada pistonnya ini berputar sehingga padatannya itu akan tertahan di screen. Ini ada screen, padatannya akan menempel di screen di sini.
cairannya ya dia keluar ke bawah secara gravitasi, padatannya akan tertempel di sini kan, dia berputar terus di sini. Oke, demikian untuk kuliah pemisahan metode filtrasi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk isi absensi